Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami dari CPAG Consulting Group akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah kami lakukan dalam membantu PT PST. CPAG Consulting Group beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Jonathan Trijono, Priscilla Maramis, Anastasia Deborah, dan Gerardus Aditya. Untuk garis besar dari presentasi kali ini, terdapat 5 bagian penting, yaitu bagian pertama, analisis pasar, bagian kedua, proses produksi, bagian ketiga, perancangan fasilitas tata letak, bagian 4, analisis manajemen, dan bagian kelima, analisis finansial. Apa itu meja lipat PST? Meja lipat PST merupakan meja yang multifungsional di mana meja lipat PST ini dapat digunakan sebagai alas dalam menggunakan laptop ataupun tablet sehingga nantinya pengguna dapat menggunakan laptop dengan lebih fleksibel, bisa menggunakan di lantai dan tempat tidur, tapi tetap menggunakan dengan nyaman. Salah satu kelebihan dari meja lipat PST ini adalah alasnya dapat diatur kemiringannya. Terdapat 3 tingkat kemiringan yang berbeda, nantinya dapat diatur sesuai preferensi pengguna, sehingga dapat menggunakan laptop dengan nyaman. Selanjutnya untuk siapa sih produk meja lipat PST ini ditujukan? Menurut tim konsultan, meja lipat PST ini target pasarnya itu adalah masyarakat di rentang usia 17 hingga 25 tahun, di mana sering menggunakan laptop, fleksibel bekerja di mana saja, dan menyukai barang dengan harga yang terjangkau, yaitu khususnya masyarakat di rentang pendapatan 1 juta hingga 5 juta rupiah. Dan untuk target pasar dari PT PST ini untuk produk meja lipat PST yaitu ada di Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa Barat. Kenapa sih PT PST ini harus memproduksi meja lipat? Karena meja lipat ini memiliki potensi pasar yang sangat besar dan prospek pertumbuhannya juga cerah ke depannya. Karena pangsa pasarnya itu sebesar 34,47%. Dan harapannya produk meja lipat PST ini dapat melakukan ekspansi pasar ke seluruh Pulau Jawa, nggak hanya di Jawa Barat saja, tapi ke seluruhnya, hingga bahkan ke luar Pulau Jawa seperti Sumatera ataupun Kalimantan. Dan prospek pertumbuhan dari meja lipat ini juga sangat cerah karena semakin berjalannya waktu ke depannya penggunaan laptop juga pastinya akan sangat banyak dari perkembangan teknologi ini. Dan juga dilihat dari mobilitas dan dinamika dalam bekerja, yaitu sering berjalannya waktu fleksibilitas sangat tinggi, jadi nggak melulu bekerja itu harus di kantor, tapi bisa dilakukan dari rumah ataupun dari tempat-tempat lainnya. Berikut merupakan peta pesaing dari meja lipat PST, yaitu ada 3 produk lainnya, yaitu meja mozaik, woody, dan wooden box. Tapi meja lipat PST ini memiliki persentase prospek yang paling besar dibandingkan pesaingnya, yaitu sebesar 34,5%. Selanjutnya untuk target penjualan dapat dilihat pada tahun 2021 itu sebesar 168.990 unit. Namun terjadi penurunan di tahun 2022 hingga di tahun 2022. Tahun 2021 ini tim konsultan menilai merupakan tahun yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PT PST karena memanfaatkan pandemi COVID-19 harus semuanya belajar dan bekerja dari rumah. Dan tahun 2022 pandemi sudah mulai surut, namun jadinya harus ada penyesuaian sedikit untuk kondisi pasar untuk meja lipat PST ini. Namun tahun 2023 hingga 2025 terjadi peningkatan kembali karena PT PST akan merancang suatu strategi kembali sehingga nantinya produk meja lipat PST ini dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berkembang dan dapat menguasai pasar ke depannya. Dan strategi pemasaran ini dapat dilakukan melalui sosial media, e-commerce, dan juga diskon-diskon menarik nantinya. Nah, setelah kita menganalisis pasar, masuk pada bagian selanjutnya yaitu proses produksi dari meja lipat PST. Dalam sebuah proses produksi meja lipat PST melibatkan beberapa proses. Yang pertama yaitu mulai dari material bahan baku dan bahan pembantu yang diproses pada fabrikasi. Nah, setelah diproses, material dan bahan baku akan dikirimkan pada
proses assembly, di mana pada proses assembly akan dilakukan pemasangan baut-baut dan penggabungan material secara langsung. Setelah itu akan dilakukan proses inspeksi, dan setelah inspeksi, meja lipat akan di-packing dalam dus dan akan dikirimkan melalui proses distribusi. Nah, dalam pembuatan meja lipat PST, terdapat beberapa bahan baku yang penting, yaitu yang pertama kayu MDF, bahan baku yang digunakan untuk alas meja utama dan alas meja sekunder. Yang kedua yaitu pipa stal. Pipa stal ini digunakan sebagai bahan baku untuk kaki meja. Yang ketiga yaitu besi hollow 1 mm dan 1,5 mm. Nah, untuk 1,5 mm ini besi hollow digunakan untuk frame alas meja, dan untuk besi hollow 1 mm digunakan untuk frame penyangga meja. Selanjutnya yaitu astal yang digunakan untuk bahan baku penyangga kemiringan meja. Yang kelima yaitu plat aluminium, bahan baku yang digunakan untuk klem meja. Dan yang keenam yaitu kayu albasia yang digunakan untuk profil meja. Nah, untuk kapasitas produksi dari PT PST ini, kapasitas produksi dari PT PST yaitu 673 unit per hari dengan jam kerja yaitu 5 hari jam kerja per minggu, dan untuk satu hari 3 shift, dan untuk satu shift 5 jam dengan 1 jam istirahat. Dan untuk target produksi per shift, kita menentukan target produksi yaitu 174 unit per shift. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan tata letak fasilitas. Terkait perancangan tata letak fasilitas yang dianjurkan oleh tim konsultan kami kepada perusahaan. Untuk luas tanahnya sendiri adalah sebesar 10.777 meter kuadrat dengan beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki two gate system atau satu pintu keluar dan satu pintu masuk yang akan dijaga oleh security selama 24 jam. Yang kedua, terdapat area pengolahan limbah dan generator, sehingga semua sisa dari produksi dapat dengan lebih mudah diolah tanpa harus membuang ke sembarang tempat. Yang ketiga, eco-friendly. Dikatakan eco-friendly karena terdapat area terbuka hijau yang cukup luas, sehingga area pabrik tampak lebih asri. Yang keempat, terdapat 2 jalur evakuasi pada masing-masing kantor 1 dan pabrik 1, yang langsung mengarah ke halaman. Kemudian yang kelima, tersedia juga musola bagi pegawai yang ingin menunaikan ibadah sholat. Kemudian terdapat toilet di area luar dan dalam pabrik dan juga kantor. Kemudian yang keenam, tersedia area parkir untuk motor dan mobil. Untuk parkir mobil sendiri, sudah dilengkapi oleh area parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Dan area pabrik dan kantor sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Terdiri dari 4 hidran di area luar pabrik dan masing-masing kantor memiliki 1 apar dan 2 apar di pabrik, terutama pada lokasi perakitan yang menggunakan api seperti welding. Kemudian untuk kantor sendiri kami mengusulkan terdapat 2 tipe atau 2 jenis space, open dan close. Open space diberlakukan untuk ruang kerja selain ruang CEO, ruang rapat, ruang HR, ruang finance, dan ruang sekretaris. Alasan pemberian close space untuk beberapa divisi tersebut adalah karena beberapa divisi tersebut membutuhkan privasi karena menyimpan banyak data milik perusahaan. Dan untuk pemilihan lokasi pabrik sendiri ada di Kabupaten Cirebon. Tim konsultan kami sudah melakukan survei ke sebuah website yang menjual tanah, dan tanah tersebut berada di Gebang Babakan. Untuk ukuran tanahnya sendiri itu 20.000 meter kuadrat atau setara dengan 2 hektar dengan harga 3,9 miliar rupiah. Dan untuk per meter kuadratnya itu di 195.000. Dan alasan kami memilih Kabupaten Cirebon adalah karena UMK yang rendah dan biaya listrik per kWh-nya juga cukup rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis manajemen. Kemudian untuk struktur organisasi akan dipimpin oleh CEO, kemudian CEO akan dibantu oleh sekretaris, kemudian ada 5 divisi yaitu marketing, production, human resource, finance, dan distribution. Untuk marketing sendiri memiliki staff sales, dan production memiliki 2 subdivisi yaitu PPIC dan production. Kemudian untuk human resource memiliki staff human resource, finance memiliki staff finance, dan distribution memiliki 2 subdivisi yaitu distribution dan operasional. Kemudian, untuk sistem manajerial yang tim konsultan kami usulkan adalah desentralisasi atau pengambilan keputusan akan diambil oleh manajer pada masing-masing divisi yang ada.
Namun, setiap manajer akan mengkonsultasikan keputusan mereka kepada CEO, karena CEO merupakan pemegang keputusan terakhir yang ada pada sebuah perusahaan. Kemudian untuk jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 102 orang untuk pekerja langsung dan 86 orang untuk pekerja tidak langsung. Kemudian untuk sistem penggajian, untuk CEO sendiri memiliki gaji sebulannya itu 30 juta rupiah. Kemudian untuk sekretaris 5 juta rupiah, untuk manajer 13 juta rupiah, untuk staff 3 juta rupiah, dan untuk operator mesin, material handling, satpam, dan cleaning service, gaji 1 bulannya itu 2.280.000. Kemudian tidak lupa untuk para pegawai nantinya akan diberikan tunjangan hari raya atau THR. Nah, THR ini nantinya akan diberikan 1 tahun sekali, dan THR ini sendiri senilai dengan gaji 1 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis finansial. Setelah tim konsultan melakukan analisis terhadap finansial, didapatkan bahwa biaya operasional yang akan dimiliki perusahaan jika perusahaan mengaplikasikan solusi yang kami tawarkan, yaitu sebesar 2.075 juta per bulannya atau sebesar 24.906 juta per tahun. Sedangkan modal yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu sebesar 19.510 juta, yang 60%-nya akan didapatkan dari dana pinjaman bank yaitu sebesar 11.705 juta, dan sisanya yaitu dari dana sendiri sebesar 7.805 juta. Adapun penghasilan bersih yang akan didapatkan oleh perusahaan jika menerapkan solusi yang telah dirancang oleh tim kami yaitu sebesar 121.888.000 per bulan atau sebesar 1.462 juta per tahunnya dengan lama pengembalian modal atau payback period yang akan didapatkan oleh perusahaan yaitu 1 tahun 6 bulan. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, kami mengusulkan perusahaan untuk menjual produk meja lipat PST seharga Rp228.000 per unitnya. Setelah dilakukan beberapa analisis, solusi yang kami berikan, terutama dalam segi finansial, sudah sangat layak karena memberikan nilai keuntungan bersih yang tinggi dan juga waktu dari pengembalian modal yang dapat dikatakan rendah. Selain itu, perancangan yang telah dilakukan oleh tim kami juga dapat dikatakan menguntungkan karena akan didapatkan kualitas yang baik dengan biaya yang dikeluarkan sangat rendah. Mengapa harus memilih kami dibandingkan dengan tim konsultan lain? Alasannya pertama, karena kami memberikan solusi yang terbaik dan paling menguntungkan untuk klien. Kedua, dalam melakukan proses perancangan, tim konsultan kami mempertimbangkan detail terkecil yang dapat mempengaruhi rancangan solusi yang diberikan, sehingga perancangan kami dapat terpercaya. Terakhir, perancangan solusi yang kami rancang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pada saat ini. Sekian penjelasan rancangan solusi dari tim konsultan kami. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tersedia atau dapat mengunjungi website kami www.jpagconsultinggroup.com. Terima kasih.